Maka kalau berkaitan dengan bab nasab ini kita berhenti pada satu titik itu adalah kebodohan tadi semua ya. Maka seharusnya dengan adanya teknologi ini, kalau bagi mereka yang asli ya, bagi mereka yang benar-benar nasabnya kepada Rasulullah, harusnya tadi semua, harusnya mereka itu dengan adanya teknologi ini dia berkata, alhamdulillah ya Allah, saya selama ini takut kalau seandainya saya ini selalu berkata nasab saya kepada Rasulullah, tapi ternyata saya bukan nasab kepada Rasulullah. Harusnya orang yang benar begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan seorang akademisi ya, terkait dengan disindirnya Kiai Haji Ahmaduddin oleh Kiai Sepuh, yaitu Sukron Makmun ya, Kiai Sukron Makmun. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Selamat siang sahabat ya, dan selamat siang sahabat-sahabat di Pekedulan. Pada kesempatan ini kebetulan Abah sedang on the way ke satu tempat ya. Ada yang bertanya kepada Abah yang berkaitan mengirimkan video daripada Kiai Sukron Makmun, yang mana beliau agak sedikit menyerang Kiai Imad ya. Begini, kalau menurut pandangan Abah ya, bab ilmu nasab ini adalah bagian daripada ilmu fikih ya. Dan yang harus dipahami oleh kita semua bahwa Allah pun sudah mengingatkan kepada kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sesungguhnya setiap orang itu akan diberikan ilmu dalam kadar sedikit ya sahabat. Maka sebesar-besarnya Kiai Sukron Makmun ataupun siapapun atau ya yang menimpali, yang berikan bab nasab ini yang bukan ahlinya, sesungguhnya tidak bisa dipegang pendapatnya tadi semua sahabat ya. Tetapi barangkali Abah tidak mau sul adab kepada beliau, cuma ingin begini sajalah kepada kita, karena seharusnya ya dalam budaya kita, di dalam adab kita di Nahdlatul Ulama adalah ada istilah tabayun ya. Jadi dalam ilmu fikih, kalau kita lihat sejarah ya, ilmu fikih itu sebetulnya satu ilmu, adalah fan ilmu yang tidak bisa dimutlakan ya. Maka kita bisa melihat bagaimana perkembangan ilmu fikih dari sejak zaman baginda Nabi, kemudian bagaimana dari fase Imam Mujtahid ya, pada saat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah begitu mencintai Imam Maliki ya, dan beliau sampai menghafal kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik, dan beliau berpegang kepada fikihnya Imam Malik ya. Tetapi kemudian yang berkaitan dengan ilmu fikih ini adalah karena berpengaruh kepada ruang dan waktu ya sahabat tadi semua. Maka satu saat Imam Syafi'i rahimahullah mendirikan mazhab sendiri. Jadi berseberangan, ada beberapa bagian ya, kalau dalam kitab Mazhabul Arba'ah itu beliau adalah membuat mazhab sendiri tadi semua ya. Tetapi kemudian yang harus Bapak juga pahami, bahkan inilah tentang ilmu fikih ya. Karena fikih itu tidak bisa dimutlakan, kadang-kadang ruang dan waktu adalah bisa mempengaruhinya tadi semua. Maka Imam Syafi'i setelah membuat mazhab tadi semua ya, beliau pun adalah ada dua kaul, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Artinya bahwa fikih itu adalah satu perkara yang tidak bisa dimutlakan tadi semua. Maka itulah seolah-olah ada perjanjian tidak tertulis di dunia ini. Misalnya adalah dunia ini terbagi, ada fikih Hanafi, ada fikih Maliki, ada fikih Syafi'i. Inilah sebuah perjanjian yang tidak tertulis, tapi ada nyata di dalam lingkungan kita tadi semua. Nah, demikian Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pun membuat kaul jadid tadi semua, dan agak meralat beberapa pandangannya beliau sendiri tadi semua.
Demikian pula dengan Imam Syafi'i rahimahullah memiliki murid yang cintai adalah Imam Hambali, ya. Tetapi kemudian karena kembali masalah ruang dan waktu, ya, tadi pandangan kepada ilmu fikih itu pun akan terus berkembang tadi semua. Maka Imam Hambali pun membuat mazhab sendiri, ya. Nah, kalau bapak-bapak memahami perjalanan ilmu dan dari kitab-kitab Syafi'iyah, ya, dari kitab Al-Arisalahnya Imam Syafi'i, kemudian nanti berkembang kepada muridnya, baik ada pentarzinya Imam Rafi'i maupun Imam Nawawi, kemudian termasuk juga adalah kepada pengikutnya termasuk Ibnu Hajar Asqalani, yang nanti itu menjadi berkembang fikih itu sedemikian rupa, ya, tadi semua, ya. Maka nanti ada fikih lewat versi Kifayatul Ahyar, ada fikih lewat Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Takrib, tadi semua kitab Safinah dan lain sebagainya, kitab Bajuri dan lain sebagainya, ya. Inilah fikih, ya sahabat. Maka demikian pula dengan ilmu nasab, ya. Maka ilmu nasab ini adalah satu ilmu, adalah bagian dari ilmu fikih. Dan ilmu fikih itu kalau kita mempelajari adalah fikih muamalah. Bagaimana lihat Imam Syafi'i adalah kita membeli kelapa aja tidak kita harus membatalkan pembelian kelapa pada saat kita masih ada kapasnya tadi semua, ya, masih ada sabutnya. Dan lihat dalam penjualan jagung, kita pun menurut pandangan Imam Syafi'i dalam penjualan jagung itu tidak ain selama fikih itu belum terlihat, itu tidak ain namanya tadi. Makanya Imam Syafi'i melarang penjualan jagung yang belum dibuka kulitnya tadi semua, ya. Karena tadi untuk menjaga karena jual beli itu adalah harus ada keridhaan di antara dua, jangan sampai nanti satu saat. Itulah kenapa Islam mengharamkan ijon, karena ijon itu akan merugikan baik kepada si pembeli maupun kepada si penjual di belakangan hari. Dan itulah kenapa Islam juga mengharamkan judi, karena judi itu juga akan ada yang dirugikan. Demikianlah fikih, ya sahabat, ya. Nah, yang berkaitan dengan ilmu nasab ini adalah bagian ilmu fikih tadi semua. Nah, kalau sudah bicara dengan ilmu fikih, berarti perkara fikih itu perkara yang ain tadi semua. Maka ini juga saya mungkin sedikit tentang pandangan Kiai Sultan Ma'mun tentang ini Imad ini nggak usah diajak diskusi tadi semua, karena dia sudah berkata bahwa walaupun ulama sedunia saya tetap akan menolak begini. Nah, inilah makanya ranah yang seharusnya kita ini dalam budaya NU kita harus ada tabayun tadi semua, dicek dulu tadi semua. Karena pengetahuan saya demi Allah, ini saya jujur saja kepada semua, saya adalah pendukungnya Kiai Imad tadi semua. Karena saya melihat dari aspek keilmuan, dan urusan nasab ini adalah urusan fikih, dan fikih itu adalah perkara yang bisa dibuktikan. Fikih itu sesuatu yang bisa dibantah satu saat nanti. Nah, bagi mereka-mereka yang ada dalam ilmu pengetahuan, ya, barangkali mungkin sebagai satu contoh gitu kan tadi semua, ya. Katakanlah secara suhroh wa istifadoh bahwa sesuatu yang serbuk putih itu adalah gula tadi semua, ya. Karena dia baunya seperti gula, bentuknya seperti gula dan lain sebagainya. Bisa saja orang menganggap kepada sesuatu itu yang kita anggap sebagai gula adalah secara suhroh istifadoh sudah masyhur ini sebagai gula. Tetapi kemudian satu saat nanti berkembang teknologi. Sekarang ada etil maltol namanya. Mirip seperti gula, baunya seperti gula, tapi ternyata dia adalah bukan gula tadi semua, ya. Nah, yang dimaksud Kiai Imad pada saat ini adalah bab fikih. Perkara fikih itu perkara yang ain. Sekarang ini adalah di mana dunia adalah pada abadnya genetika sekarang ini, di mana dunia sel, kromosom adalah sedang berkembang. Allah lah yang membuka itu, bukan Kiai Imad, dan bukan dunia, bukan siapapun dia pengamat. Jadi sesungguhnya yang mencetuskan adalah DNA itulah dari Allah sendiri tadi semua. Maka siapapun yang berkaitan dengan DNA ini pasti akan ada korbannya tadi semua. Karena DNA ini adalah perkara yang ain tadi semua, ya, yang sangat real dan nyata bisa dibuktikan. Itulah fikih. Maka tadi
yang berkaitan dengan nasab, walaupun sudah syuhroh wa istifadoh mungkin ratusan tahun sekalipun, tetapi karena teknologi saat itu adalah tidak mendukung tadi semua, maka fikih akan membuktikan suatu saat nanti. Maka bagi seseorang yang sudah menemukan ya bahwa ini ternyata bukan gula tapi etil maltol, walaupun disumpah mati sekalipun kata saya etil maltol, ini adalah etil maltol. Sama seperti Anda untuk menentukan antara gula dan garam. Mungkin ada dua kelompok yang ribut. Oh, ini gula, ini garam. Ini gula, ini garam. Tadi semua ya. Ternyata setelah Anda ain membuktikan dengan merasakannya sendiri bahwa ini adalah gula, maka pada saat walaupun syuhroh wa istifadoh orang itu mengatakan ini garam, maka Anda akan berkata walaupun seluruh ilmuwan sedunia mengatakan ini garam, tetap ini adalah gula. Begitu maksudnya. Maaf ya Kiai, Kang Ardi yang berkaitan dengan Kiai Syukron. Jadi tidak bijak Kiai Syukron langsung mendakwa Kiai Imad dengan perkataan Kiai Imad, walaupun seluruh ulama sedunia menolak, maka saya tetap akan berpegang pada pendapat saya. Ya sama aja seperti saya. Misalnya ada gula dan garam sama bentuknya, dan saya udah membuktikan duluan ini adalah gula gitu kan, karena rasanya manis dan saya udah membuktikan. Maka sejuta manusia sedunia mengatakan ini adalah garam, saya siap disetrum mati mengatakan ini adalah gula. Inilah fikih ya sahabat. Jadi fikih itu pada saat sesuatu itu sudah ain, sudah nyata, maka inilah bisa sesuatu yang sudah ratusan tahun. Lihatlah, maaf, seperti fikih tarawih ya tadi semua. Fikih tarawih yang belum lama ini tentang sholat witir, kan sudah puluhan tahun kita melaksanakan sholat witir itu adalah setelah 20 adalah 2 dan 1. Kemudian kan dibongkar oleh Gus Baha tadi semua. Witir itu adalah ganjil tadi semua ya, dan lain sebagainya. Intinya bahwa yang berkaitan dengan ilmu fikih adalah ilmu yang akan terus berkembang sahabat ya. Apalagi yang berkaitan dengan teknologi. Nasab itu berkaitan dengan teknologi karena menyangkut tentang gen dan DNA. Karena pada dasarnya bicara tentang nasab, bicara tentang nutfah. Nutfah itu unsur narun, hawaun, ma'un, turabun. Adalah betul-betul adalah merupakan unsur sama saja dengan unsur di alam. Ada 140 unsur, ada nitrogen, ada kalium, ada kalsium, ada mangan, ada besi, ada kuprum, ada aurum, ada magnesium, ada aluminium, tadi semua. Itu ya. Nah, maaf ya, seperti sekarang. Dulu orang ribut, unsur terkecil itu adalah atom, tadi semua. Syuhroh wa istifadoh. Sedunia mengatakan unsur terkecil adalah atom. Teknologi membuktikan satu saat kemudian ternyata atom itu bisa dibelah dengan elektron, proton, dan neutron, tadi semua. Kemudian nanti orang syuhroh wa istifadoh bahwa sekarang unsur terkecil itu adalah elektron, proton, dan neutron. Tapi kemudian teknologi satu saat membuktikan ditemukan boson. Sekian puluh tahun orang berkata unsur terkecil adalah boson. Ternyata sekarang belum lama ditemukan kembali unsur terkecil itu adalah disebut quark. Tadi semua quark adalah sekarang unsur terkecil tadi semua. Maka kemudian ilmuwan berkata, setelah ini apa lagi? Mereka berkatakan di sebalik quark ini adalah invisible hand, the God spot tadi semua ya. Ya artinya demikianlah tentang ilmu pengetahuan ya. Dan nasab adalah kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalau kita lihat di dalam adalah ranah ilmu fikih yang bisa dijelaskan tadi semua ya. Jadi nah, jangan diberbenturkan bahwa nasab itu tidak bisa menjadikan patokan untuk nasab. Betul, tapi teori DNA itu bisa menentukan dia anak siapa tadi semua. Nah, adapun nanti dikaitkannya dengan anak siapa berkaitan dengan nasab, nah tinggal dengan secara proses apa tadi semua ya. Nah inilah ya barangkali kalau menurut saya sahabat tadi semua ini tentang kecerdasan berpikir ya. Kadang-kadang inilah makanya harus ada keseimbangan antara ilmu pondok pesantren dan ilmu sekolah itu tadi semua ya. Maka orang-orang kenapa yang sudah tercerahkan kayak Profesor Agil Siroj, iya dia profesor tadi semua. Kemudian juga mereka-mereka yang Dr. Sugeng dan lain banyak lah profesor-profesor di UIN sudah tercerahkan dengan kasus ini tadi semua. Kenapa? Tadi semua
Karena sedikit banyak saya aja yang baru S2 dari semua ya sudah bisa memahami ilmu genetika tadi semua. Tidak usah pakai dalil sebetulnya tadi semua. Sekarang dengan ilmu Mendel. Jadi pahami ya sahabat tentang genetika yang sudah berkembang tadi semua di dunia ini. Kemana Sub? Oh tadi nggak ada. Iya. Tadi sudah sedemikian rupa ya tentang bagaimana sekarang ini kalau Bapak bisa perhatikan, nasab itu bisa genetika itu bisa dirubah. Anda bisa menyaksikan sekarang ya. Nah ini saya kebetulan ahli kultur jaringan dari IPB kayak tadi semua ya. Saya memahami tadi semua. Sekarang tanaman itu bisa berubah dari hijau ke ungu ke kuning ke coklat. Warna bisa ditambahkan dengan penambahan pigmen. Ikan pun bisa dirubah tadi semua. Dan semua itu adalah ranah makhluk yang bisa kita rubah tadi semua. Jangan kita berpegang menjadi orang bodoh yang tidak berpikir, karena Allah berkata afala ta'qilun, afala yatafakkarun dan lain sebagainya. Kita harus berpikir oleh Allah karena kita diberikan ranah akal yang luar biasa tadi sahabat ya. Maka kalau berkaitan dengan bab nasab ini kita berhenti pada satu titik itu adalah kebodohan tadi semua ya. Maka seharusnya dengan adanya teknologi ini, kalau bagi mereka yang asli ya, bagi mereka yang benar-benar nasabnya kepada Rasulullah, harusnya mereka itu dengan adanya teknologi ini dia berkata, alhamdulillah ya Allah, saya selama ini takut kalau seandainya saya ini selalu berkata nasab saya kepada Rasulullah, tapi ternyata saya bukan nasab kepada Rasulullah. Harusnya orang yang benar begitu. Harusnya orang yang benar itu akan berkata dan takut. Saya membaca sebuah kitab, ada seorang syahid dan seorang syarif yang dia selalu berpindah rumah, pindah kampung. Kenapa? Begitu diketahui dia ada sanad kepada Rasulullah, dia pun berpindah. Takut dia diketahui bahwa dia bersanad nasab kepada Rasulullah. Takut tidak bisa membawa keagungan nama Rasulullah. Takut dia melukai hati Rasulullah. Ini bukan sebaliknya. Inilah yang juga harus difahami oleh kita. Jangan hanya bicara suhra wa istifadah. Tadi semua karya dari ulama-ulama. Iya, ulama. Mereka sehebat apapun ulama itu bukan ahlinya. Walaupun maaf, sekelas sekelas Syekhuna Khalil Bangkalan sekalipun, sekelas siapapun. Karena ini bicara bab nasab tadi semua ya. Ada teknologinya. Mungkin secara hakikat ya mereka sudah mampu melihat karena mereka kasyaf karena tadi semua ya. Tetapi masalahnya perkara kasyaf itu tidak bisa menjadikan sesuatu hukum. Apalagi yang berkaitan dengan nasab. Nasab itu bab fikih. Bagaimana mungkin pandangan secara batin kita bisa menjadikan hujah bahwa oh dia ini yakin saya dulu Syekhuna Khalil Bangkalan diam. Ya tadi semua. Jangankan sekelas mereka, saya yang bodoh ini pun sekian tahun menyaksikan kepalsuan secara batiniah. Tetapi tidak bisa kita berkata, karena itu adalah perkara yang tidak bisa, bukan ranah fikih untuk disampaikan tadi semua ya. Maka oleh karena itulah kalau menurut saya ayo berkembanglah, berpikirlah, logiklah tadi semua ya. Maka doronglah anak-anak kita juga selain mondok juga sekolah, biar antara ilmu ayat-ayat Qur'aniyah dan kauniyah itu sejalan tadi semua ya, berjalan. Karena seluruh ilmu yang ada pada Al-Quran itu sesungguhnya adalah semua dinampakkan oleh Allah pada ayat-ayat kauniyahnya semua ya, tentang nasab, tentang bab apapun sebetulnya. Itu saja barangkali siapa Kang Budi ya yang bertanya ke Abah yang berkaitan dengan tadi mengirimkan saya kurang dari ceramahnya Kiai Syukron Makmun yang berkaitan dengan Kiai Imad tadi semua. Jadi sekali lagi fahami oleh semua, kalau Kiai Imad pernah berkata walaupun ulama sedunia menolak saya akan tetap, ya saya pun akan berkata begitu kepada perkara yang sudah ain, yang sudah saya buktikan dan sudah benar kebenarannya. Dan juga saya tidak setuju dengan Kiai Syukron yang mengatakan bahwa kalau kebenaran itu udah hanya untuk Kiai Imad. Nggak bisa, ini bab fikih. Bab fikih itu bukan bab tadi. Kalau seandainya kebenaran secara batiniah kayak saya menyaksikan secara basyariah, ternyata para habaib itu wujudnya bukan lagi manusia. Misalnya, saya menyaksikan secara batin. Itu tidak bisa. Karena itu untuk saya. Tetapi pada saat sudah ain dengan ilmu pengetahuan dengan menggunakan teknologi,
Sebetulnya nggak bisa lagi mengatakan begitu. Itu hanya untuk Kiai Imad aja, nggak bisa tadi semua, tadi semua. Ya, maka itulah kenapa ya tadi semua lihat kita sebetulnya bisa mengambil kias di dalam bab apa, di dalam bab apa, ru'yatul hilal tadi semua. Ya, pada saat dia tadi udah mampu tadi apa namanya melihat tadi semua, ya tadi semua, maka dia harus disumpah tadi semua. Kemudian karena dia sudah memiliki alat teknologi yang sudah dia buktikan apa namanya dengan dari hitungan hisabnya, kemudian dibuktikan dengan ru'yatul hilal, kemudian dia hitungan yang jelas, maka dia bisa mempertanggungjawabkan, bahkan dia mengatakan demi Allah. Nah itu kan karena sesuatu yang sangat tadi kan kita percaya, dalam kita orang NU itu percaya kepada ru'yatul hilal tadi semua. Maka kalau seandainya hilalnya sudah jelas bab nasab ini, terus mau diapain tadi semua ya. Jadi maaf ya, barangkali itu ya, karena lagi buat Kang Budi semua ya. Saya tidak mencantumkan ceramah Kiai Syukron Makmun ya di sini tadi semua. Kalau menurut saya, maaf, seribu maaf ya, siapapun mereka yang berkata, walaupun betul ulama hebat tadi semua, bukan ahlinya dalam bidang itu tadi semua, maka tidak bisa dijadikan hujah tadi semua. Jadi juga buat masyarakat juga harus paham tadi semua. Dokter ada ahlinya tadi semua ya. Ahli gigi, maka hanya orang dokter gigi lah yang bisa memberikan mengisbat sesuatu itu sesuai dengan keahliannya. Kalau yang berkaitan dengan syaraf, maka dokter gigi tidak bisa, maka harus bertanyalah kepada ahli syaraf. Itulah makanya tadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itulah Allah katakan bahwa sesungguhnya adalah wa ma utitu minal ilmi illa qalila tadi semua. Sehebat-hebatnya orang di dalam ilmu, satu-satu ilmu, walaupun jago 12 pan, tetapi dalam ilmu nasab dia tidak memiliki, maka sesungguhnya sama bodohnya dengan orang lain tadi semua ya. Sama seperti seorang kiai sehebat apapun, tetapi pada saat dalam ilmu biologi, dia kalah dengan seorang guru biologi. Inilah kita harus menyadari bahwa ilmu itu Allah sudah bagi-bagikan, dan ilmu itu adalah setiap orang punya kelebihan masing-masing. Maka jangan menjadikan satu pegangan kepada kita hujah dari orang yang dianggap besar, ilmu agamanya bagus, tapi bicara dalam perkara yang lain, misalnya ilmu biologi, ilmu olahraga, ya tentu tidak bisa dipegang pendapatnya tadi semua ya. Kalau menurut saya itu Kang Budi, nasihat saya, saran saya, pegang itu ya. Walaupun dia dari siapapun, termasuk Kiai Syukron Makmun sekalipun, walaupun dia orang tua sekalipun, maaf. Jadi peganglah kepada keahliannya dalam ilmu itu. Berkata tentang kesehatan, walaupun dia seorang ulama sekalipun, bicara tentang penyakit batin, dohir, maka dokterlah ahlinya. Semuanya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi jangan dijadikan patokan pandangan seorang ulama yang besar seperti itu, yang berkaitan dengan bidang yang bukan ahlinya. Kalau menurut saya adalah karena bicara tentang nasab, bicara ilmu fikih, dan ilmu fikih akan berkaitan dengan genetika tadi semua. Dan inilah kenapa sekarang di akhir zaman Allah sedang kembangkan tentang ilmu genetika tadi semua ya. Bahkan dari ilmu genetika inilah nanti akan dipahami bahwa sesungguhnya bahwa manusia di dunia ini adalah berasal dari materi dari energi itu adalah dari cahaya itu dari Allah. Maka sesungguhnya dalam hukum kekekalan energi EM Kuadrat, hukum Einstein, bahwa energi itu tidak akan hilang, hanya berubah. Maka tadi, apakah manusia dalam dunia ini akan hilang? Kalau dia berbentuk energi, berarti manusia, makhluk ini semuanya tadi asalnya energi akan kembali kepada energi tadi semua. Walaupun dia sekarang berbentuk materi. Nah, inilah butuh ilmu pengetahuan tadi semua ya. Itu saja, barangkali mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan tanpa ada sul adab. Sekali lagi saya ingin membantu sahabat saya memahaminya, karena begitu mendengar ceramah Kiai Syukron Makmun kayaknya dia kelepek-kelepek. Salah, maaf ya kalau menurut saya tidak demikian pandangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh seorang akademisi ini ya. Ternyata apa yang selama ini kita dengar daripada ceramah-ceramah kiai-kiai yang oknum-oknum kiai maupun habib tua atau sepuh yang memang notabene bukan
penggiat atau ahli dalam bidang tersebut, tapi ketika dia berbicara terhadap sesuatu hal yang bukan daripada yang ditekuninya dalam bidangnya, ternyata ketika kita melihat seperti itu ya tidak bisa dipegang omongannya gitu. Luar biasa sekali. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari apa yang dikatakan oleh seorang akademisi ini, luar biasa sekali, sekaligus ilmu agamanya luar biasa, termasuk ilmu kiai luar biasa ini. Nah, ada beberapa hal. Ternyata yang pertama kata beliau itu, ilmu fikih ini terpengaruh dengan waktu ya. Nah, benar sekali gitu. Kenapa? Karena sekelas Imam Syafi'i saja ada namanya kaul jadid dan kaul qadimnya ya. Di mana beliau itu, Imam Syafi'i, mengubah pandangannya terkait dengan eh, waktu dan kondisi tempat beliau bermukim ya. Berarti ilmu fikih itu adalah ilmu yang elastis ya, tergantung korinahnya di mana kita tinggal dan apa yang kita lakukan pada saat itu. Itulah ilmu fikih, bahwa selalu akan berkembang, selalu akan makin meluas sesuai dengan perkembangan zaman seperti yang sekarang ini. Itu yang pertama kata beliau. Dan yang kedua, ilmu fikih itu tidak bisa dimutlakkan. Ya, benar sekali. Kenapa? Karena eh, ilmu fikih itu tidak bisa mutlak hukumnya haram akan tetap haram gitu. Pasti nanti akan berubah sesuai dengan keadaannya. Apalagi tentang apa ya, tentang wajib, tidak mesti kita melakukan sholat itu dengan cara misal dengan cara berdiri dan lain sebagainya. Nah, pasti ada korinah-korinah yang mengkaitkan sholat itu ketika kita tidak mampu dengan cara berdiri, pasti ada suatu keadaan yang memungkinkan kita untuk melakukan sholat itu dengan cara yang bukan berdiri ya, misalnya seperti duduk, berbaring, atau dengan pakai isyarat ya. Dan yang paling dalam itu yang pakai dengan hati. Itulah ilmu fikih ya, tergantung korinanya, tidak bisa dimutlakkan. Dan yang luar biasa sekali, seorang akademisi ini mengaitkan dengan ilmu fikih itu sama halnya dengan ilmu nasab ya. Yang pertama kata beliau itu, urusan nasab adalah sama dengan ilmu fikih yang seperti kita katakan tadi. Dan yang kedua, urusan nasab ini perkara ain, nyata adanya. Ketika suatu perkara yang ain itu, meskipun semua orang mengatakan ini A, atau misalkan sebuah gula itu merupakan warnanya putih misal, tapi ketika ada ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa ada sejenis gula yang memang warnanya bukan putih juga gitu. Ada sejenis gula yang warnanya coklat. Akan tetapi apa ya? Akan tetapi sama-sama rasanya manis gitu. Maka ketika orang tersebut meskipun suhroh wal istifadah, ternyata kalau memang ilmu gula itu merupakan satu hal yang sudah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan sudah diriset dengan sedemikian rupa, maka tetap yang benar adalah ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu akan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sama halnya juga, saudara sekalian, dengan penelitian yang mengatakan bahwa unsur terkecil itu adalah atom. Dan ternyata selama beberapa tahun, ratusan tahun, ada dengan perkembangan ilmu pengetahuan, unsur terkecil itu bukan atom, akan tetapi unsur terkecil itu adalah elektron, proton, dan neutron gitu. Artinya atom itu meskipun unsur terkecil bisa dibagi-bagi lagi menjadi 3. Dan elektron, proton, dan neutron. Nah, selama beberapa tahun, ratusan tahun, itu elektron, proton, dan neutron itu adalah unsur pembagian daripada atom. Ternyata ada unsur terkecil lagi. Maka yang 3 ini bisa dibagi lagi, yaitu itulah yang dinamakan dengan boson ya. Dan boson ini pun ketika makin maju teknologi,
boson ini pun bisa dibagi lagi, ya itulah quark ya. Nah, luar biasa sekali. Meskipun quark ini unsur terkecil, tidak menutup kemungkinan maka akan dibagi-bagi lagi. Pasti pasti ada pembagiannya. Itulah ilmu pengetahuan. Meskipun selama ratusan tahun kita, apa ya, kalau kita kaitkan dengan nasab, meskipun ratusan tahun ketika kita dibohongi, kita di doktrin bahwa habaib itu merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata ada sosok Kiai Imad yang membuktikan bahwa ketika beliau sudah, ketika beliau sudah melakukan riset sedemikian rupa, melakukan penelitian, melakukan kajian-kajian baik dari kitab sezaman dari abad 1, 2, 3, 4 sampai abad sekarang, ternyata ya bisa kesimpulan beliau itu Ba'alawi atau Habib yang ada di Indonesia ini maupun seluruh dunia itu merupakan bukan keturunan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tempat masalahnya itu ada di Ubaidillah, anaknya yang diklaim oleh Habaib itu sebagai salah satu anak dari Ahmad bin Isa. Nah, inilah tempat masalahnya. Kenapa? Karena meskipun semua orang mengatakan Habaib itu merupakan keturunan Rasul, tapi setelah dibuktikan oleh KJ Imaduddin dengan segala ilmu pengetahuan beliau, dengan cara ilmiahnya, karya ilmiahnya, ternyata ilmu nasab yang selama ini kita kenal, Habaib itu merupakan keturunan Rasul, ya bisa kita buktikan dengan apa yang dikatakan oleh KJ Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itulah sebagian yang disampaikan oleh seorang akademisi ini ya, saudara sekalian, dan yang sangat menggugah bagi kita. Apa yang disampaikan oleh orang ini yaitu seharusnya kalau keturunan Nabi yang asli, ketika ada ilmu pengetahuan yang membuktikan bahwa misalkannya tes DNA ini, ketika dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, salah satunya itu tes DNA, kalau keturunan Rasulullah SAW yang asli, tidak ngaku-ngaku, yang memang benar-benar dia tahu bahwa dirinya keturunan Rasul, dia akan sangat bersyukur sekali. Itu kenapa? Karena yang namanya kita mengemban sebagai seorang keturunan orang yang mulia, paling mulia, itu sangat berat sekali gitu. Kalau memang dia benar-benar keturunan Rasul dan kemudian ada tes DNA, pasti orang yang benar-benar dan keturunan Rasul yang asli ini akan sangat bersyukur sekali gitu apapun hasil daripada tes DNA ini. Kenapa? Karena yang namanya kita menjaga daripada keturunan kita, atau kita menjaga leluhur kita, nasab leluhur kita, itu sangat berat sekali. Apalagi ini Rasulullah SAW, sangat berat sekali. Kenapa? Karena kita ini merupakan ketika diketahui kita keturunan Rasul yang asli, misal dengan tes DNA ini, maka di sana akan timbul rasa pertama bisa senang, bisa takut, bisa was-was. Kenapa senang? Karena kita keturunan Rasulullah SAW. Kenapa takut? Kenapa was-was? Karena kita takut tidak bisa membawa amanah yang sangat berat ini gitu. Karena keturunan Rasul itu, kalau saran saya terhadap Ba'alawi, ketika ada teknologi tes DNA, ya seharusnya kalian bersyukur bahwa selama ini saya didoktrin oleh orang tua saya, leluhur saya, sebagai seorang keturunan Rasul, dan ternyata bukan keturunan Rasul, ya tidak apa-apa gitu. Tidak ada dosa bagi Anda gitu. Tapi ini ternyata malah sebaliknya gitu. Malah mengharamkan tes DNA, menentang, bahkan mencaci maki orang yang punya ilmu tentang DNA ini. Contohnya seperti Dr. Sugeng dan sebagainya. Dan ketua Robitohnya pun menentang tes DNA ini, seakan-akan mengatakan tes DNA itu tidak ilmiah gitu. Dan yang mengatakan tes DNA itu hanya untuk menentukan nasab dekat, ya bukan nasab jauh, ya seperti nasab anak dan bapak dan kakek, seperti itulah dalam pengadilan.
Nah, inilah kalau menurut saran saya Ketua Robitoh Habib Taufik Assegaf ya. Lebih baiknya lebih banyak menonton apa ya, ilmu Dokter Sugeng ya. Lebih banyak lagi belajar ilmu tentang DNA ini supaya tidak sembarangan di dalam mengeluarkan statement. Dan yang terakhir, kata apa ya, ilmuwan ini, kata seorang akademisi ini, itu ilmu Allah itu sudah dibagi-bagi menjadi setiap orang. Nah, ini benar sekali ya. Kenapa? Karena Allah itu sudah membagi ilmunya kepada orang-orang. Tidak ada orang yang paham terhadap semua ilmu ya. Pasti semua punya ahli-ahli. Contohnya Abu Hurairah itu ahli hadis misalkan. Atau kalau kita lebih mengkerucutkan lagi ke dalam konteks kita sekarang ini, misalkan Gus Baha itu ahli tafsir, kalau Ustadz Abdul Somad itu ahli hadis misal. Nah, itu semuanya dibagi-bagi. Kalau Ustadz Abdul Somad berbicara ilmu tentang olahraga atau ilmu tes DNA, ya belum tentu bisa juga gitu. Pasti akan lebih eh, populer, akan lebih mumpuni kalau kita melihat Dokter Sugeng yang berbicara gitu. Orang itu pasti akan mempunyai ilmu-ilmu masing-masing gitu. Tapi kalau berbicara tentang hadis dan sebagainya, hujah, riwayat, pasti Ustadz Abdul Somad akan lebih lebih mumpuni daripada Dokter Sugeng, bahkan jauh itu ilmunya gitu. Makanya setiap orang itu pasti mempunyai keahlian masing-masingnya. Meskipun orang itu berbicara masalah, seorang kiai berbicara masalah kesehatan, ya kita mikir-mikir dulu gitu. Pasti kita akan lebih mendengar dokter yang berbicara tentang kesehatan karena itu ilmunya gitu. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.